Yang kedua, Bapak Ibu rekan sejawat yang saya muliakan, berkaitan dengan kelemahan substansi. Ya. Jadi kalau tadi itu adalah prosedur pembuatan rancangan undang-undang mulai naskah akademik sampai rancangan undang-undangnya, tim task force juga sengaja menyigi bagian substansi yang substantif dari RU ini. Jadi tidak melihat mengkritisi pasal demi pasal, yang itu juga sudah dilakukan oleh banyak orang. Yang kita fokuskan di sini adalah bagian-bagian yang substantif, yang prinsipil, berkaitan dengan hukum acara pidana. Yang pertama, persoalan prinsip. Yang pertama yang kita sebut atau kita istilahkan dengan yang bersifat umum. Ya. Rancangan Undang-Undang KUHP ini, dia menggunakan atau menganut aliran campuran dari tujuan penegakan hukum. Ya. Ada aliran etis, aliran utilitis, aliran dogmatis, dan aliran campuran. Nah, campuran itu berarti ada 3 tujuan hukum di sana. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Itu adalah aliran campuran. Dianut oleh rancangan Undang-Undang KUHP ini. Tetapi kalau kita mengutip pendapat Gustav Rechtsguth, seorang filsuf dan ahli hukum dari Jerman, hidup 1848 sampai 1919, mengatakan bahwa aliran campuran ini harus menggunakan asas prioritas. Prioritas itu seperti apa? Dahulukan tujuan hukum itu adalah untuk keadilan. Kalau tidak, alahkan ke kemanfaatan, baru kepastian hukum. Jadi keadilan itu yang harus diutamakan dalam juga membuat rancangan Undang-Undang KUHP. Tetapi dalam RUU KUHP, keadilan itu ditaruh di tengah atau di akhir setelah kepastian dan kemanfaatan. Jadi menggunakan aliran campuran yang disampaikan oleh Gustav Rechtsguth secara tidak konsisten. Seharusnya didahulukan itu adalah tujuan prioritas dari penegakan hukum itu, yakni kemanfaatan hukum. Kemudian yang kedua, masih yang bersifat umum. Nah, ini agak teoritis ya. Jadi Bapak Ibu yang para praktisi yang juga akademisi nanti mohon diberikan masukan. Ya. Dalam konsep sistem peradilan pidana yang diatur dalam RUU KUHP ini, jadi sistem peradilan pidana itu menganut dua model. Ada crime control model, ada due process model atau due process of law. Ada 2 model itu. Untuk crime control model, salah satu cirinya itu adalah menganut asas presumption of guilt, praduga bersalah. Jadi setiap orang yang diduga melakukan kejahatan itu harus dianggap bersalah. Itu crime control model. Yang kedua, due process model atau due process of law. Ciri khususnya itu adalah menganut asas presumption of innocent. Ya. KUHP pakai yang mana? KUHP lama pakai yang mana? Yang bisa jawab ambil sepeda di luar. KUHP kita menganut asas presumption of innocent. Jadi yang digunakan itu adalah due process of law. Ya, due process of law. Yang itu yang didengungkan selama ini bahkan oleh perancang RUU KUHP ini. Tetapi dalam RUU KUHP yang sekarang tidak ditemukan lagi asas itu. Tidak ada asas-asasan. Apalagi asas presumption of innocent. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, hari ini selain KUHP menganut asas presumption of innocent, ada undang-undang lain yang menganut asas presumption of guilt. Undang-undang tindak pidana korupsi. Seorang ya dianggap bersalah melakukan korupsi sepanjang dia tidak bisa membuktikan sebaliknya. Itu asas presumption of guilt. Jadi sebenarnya secara praktek Indonesia itu sekarang menganut 2 model, crime control model dan juga due process of law. Tetapi dalam RUU KUHP tidak ada itu. Berarti jangan-jangan nanti kedua model itu yang akan diterapkan. Jadi jauh tertinggal konsep sistem peradilan pidana di dalam RUU KUHP ini dibandingkan dengan Undang-Undang 881 yang secara tegas menganut asas presumption of innocent. Jadi kemunduran luar biasa menurut tim task force rancangan Undang-Undang KUHP itu. Berikutnya, masalah substantif yang kedua adalah, ini istilah aneh lagi ini, rekodifikasi versus dekodifikasi. Ya.
kita tahu bahwa nanti 2026 akan berlaku KUHP baru 1 2023. Itu merupakan rekodifikasi hukum pidana dari KUHP lama. Jadi dibukukan lagi. Makanya disebut rekodifikasi hukum pidana Indonesia untuk nanti 2026. Nah, hukum acara pidana yang akan dilahirkan ini tentu diharapkan akan menjadi penyanding hukum pidana material, karena ini adalah hukum acara pidana, menjadi penyanding. Dengan demikian dia juga mestinya harus bersifat rekodifikasi. Mengapa? Karena KUHP itu sebenarnya bernafaskan kodifikasi. Ya. Bernafaskan kodifikasi, walaupun tidak ada buku di sana kan. Dalam KUHP itu kan tidak ada buku 1, buku 2. Tapi semangatnya semangat kodifikasi. Jadi mestinya RUU KUHP yang didorong sekarang itu diproyeksikan untuk melahirkan sebuah hukum acara pidana yang bersifat atau berbentuk kodifikasi hukum acara pidana. Mengapa? Mengapa KUHP itu disebut kodifikasi? Karena ada banyak undang-undang yang memuat hukum pidana material diadopsi di dalam Undang-Undang 1 2023. Ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Narkotika, semuanya diadopsi dalam satu undang-undang yang disebut dengan KUHP. Sehingga semua undang-undang itu kemudian akan dicabut, tidak berlaku lagi. Yang dipakai KUHP. Hari ini hukum acara pidana kita selain KUHP banyak undang-undang di luar KUHP yang memuat, yang mengatur hukum acara pidana. Terorisme mengatur berapa lama orang ditangkap, lebih dari 1 hari, ya kan? KUHP membolehkan penangkapan hanya 24 jam. Terorisme 7 atau 14 hari penangkapannya, belum lagi penahanan. Begitu juga narkotika dan segala macam. Jadi hari ini ada banyak undang-undang di luar KUHP yang mengatur hukum acara pidana. Tapi bagaimana nasibnya nanti ketika RUU KUHP ini disahkan? Masih berlaku. Jadi nanti kita akan berjumpa dengan tersangka yang ditahan untuk kasus tertentu, berbeda lama penahannya dengan kasus yang lain. Berbeda juga orang atau aparat penegak hukum yang bisa melakukan penangkapan, melakukan penahanan. Penyidikan bukan hanya polisi yang bisa melakukan, tapi juga jaksa atau KPK atau lembaga-lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk itu oleh undang-undang. Nah, lucunya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya RUU KUHP ini punya aroma kodifikasi, punya aroma. Di pasal 333. Kenapa saya sebut punya aroma? Dia menyatakan di situ bahwa undang-undang ini disebut juga sebagai kodifikasi hukum acara pidana. Tapi aroma itu kemudian sirna ditiup oleh nafas para pembahas rancangan undang-undang di DPR, sehingga dihapuslah itu. Aroma kodifikasi itu dihapus pada saat pembahasan oleh pemerintah dengan DPR. Jadi ada DIM yang kemarin kita lihat, ya Pak Newton, itu untuk pasal 33 itu dihapus kodifikasinya. Jadi praktis rancangan undang-undang hukum acara pidana ini bukan merupakan kodifikasi hukum acara pidana. Padahal tentu saja seperti KUHP kita berharap KUHP ini adalah satu-satunya kitab yang berisi hukum acara pidana untuk menjadi pedoman siapapun dalam proses penegakan hukum pidana. Nah, kemudian yang keempat, ini tentang kita ini. Kita ya, advokat. Ada pengabaian keberadaan advokat dalam RUU KUHP. Apa? Memang kan pasalnya banyak. Kemudian secara retorika disebut akan mengangkat derajat advokat dalam RUU KUHP. Tentu saja dalam melakukan pendampingan, wajib didampingi. Tetapi tidak ada konsekuensi bila seorang tersangka atau terdakwa dihalangi untuk didampingi advokat, diproses, dibuat berita acara. Tidak ada dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana itu mengatur sanksi, batal berita acaranya, atau batal proses penyidikannya. Tidak ada. Jadi apa gunanya ada advokat yang diberikan kewenangan, wajib didampingi, tapi itu tidak ada konsekuensinya. Saya ingat ada satu jurisprudensi dulu kalau nggak salah, bahwa kalau seorang tersangka tidak didampingi penasihat hukum, batal proses pemeriksaannya.
Tapi itu tidak ada dalam rancangan undang-undang KUHP yang kita bahas pada hari ini.